Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelas 12 IPS 2 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Merupakan sebuah benda yang tersusun oleh berbagai gas bertekanan tinggi. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta km. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300 kali berat bumi. Sedangkan suhu intinya sekitar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik. Struktur matahari. Yang pertama adalah korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai lebih kurang 100 derajat Celcius. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Letak korona. Struktur matahari yang kedua yaitu kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer mempunyai ketebalan 6000 km dan suhunya mencapai lebih kurang 9800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari. Kromosfer terletak pada pinggiran matahari. Struktur bagian ketiga matahari yaitu spikula. Spikula merupakan kelompok-kelompok pancaran hidrogen dengan ketinggian 800 sampai 10.000 km. Spikula berasal dari kromosfer. Setiap spikula dapat bertahan sampai 15 menit. Berikut adalah letak spikula. Struktur matahari yang keempat adalah fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai lebih kurang 6000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Berikut adalah letak fotosfer. Struktur yang kelima adalah inti matahari. Inti matahari adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini memungkinkan terjadinya perpecahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Neutron yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari. Berikut adalah letak inti matahari. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pada matahari. Yang pertama adalah letupan atau bisa disebut dengan flare. Flare adalah letupan-letupan gas di atas permukaan matahari. Flare dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio karena letusan gas tersebut terdiri atas partikel-partikel gas bermuatan listrik. Berikut adalah letak flare. Untuk gangguan yang kedua bisa disebut dengan bintik matahari ataupun sunspot. Bintik matahari merupakan daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini bentuknya lubang-lubang di permukaan matahari, di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari, sehingga dapat mengganggu telekomunikasi gelombang radio di permukaan bumi.
letak bintik matahari atau sunspot. Gangguan yang ketiga yaitu prominesa atau bisa disebut dengan lidah api, yaitu pada sunspot terdapat kolom gas yang menjulang dan melengkung. Prominesa merupakan awan-awan hidrogen yang sangat besar dengan tinggi kira-kira 200 km. Letak prominesa pada matahari yaitu berada di sini. Untuk berikutnya adalah zona radiasi atau zona radioaktif. Adalah zona di dalam bintang di mana energi dialirkan ke bagian luar melalui radiasi dan bukan konveksi. Energi mengalir melalui zona radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik seperti foton, di mana zona radiasi terletak di antara inti matahari dan zona konveksi. Berikut adalah zona radiasi. Untuk berikutnya adalah zona konvektif. Untuk berikutnya adalah zona konvektif. Adalah lapisan di mana matahari tempat suhu mulai menurun. Suhu zona konvektif sekitar 2 juta derajat Celcius atau 3,5 juta derajat Fahrenheit. Berikut adalah letak zona konvektif pada matahari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.